Saya sebagai Ketua Umum tegas menyatakan itu kan suatu tindakan yang dimana sudah memberikan narasi-narasi yang tidak edukasi kepada publik. Dan itu sifatnya sebenarnya kan pengancaman. Anda kan bukan aparat penegak hukum. Kok Anda berpikir sudah melampaui hakim? Kalaupun misalnya Pak Jokowi menggunakan, orang-orang sedikit terpelajar lah. Jelas pendidikannya, track recordnya, sekolahnya. Sobat leader di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Seperti biasa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Hari ini saya didatangi seorang figur muda. Seorang tokoh hukum maupun politik. Saya ingin memperkenalkan Dr. Ardi Mbalembut, Sarjana Hukum, MHKLA dan MCA-RB. Saya tidak tahu ini title, ini beliau yang mesti jelaskan. Selamat datang Bung Tardi. Ya, selamat datang Bung Ferdi. Apa kabar ini? Luar biasa leader ini. Sudah saya dengar beberapa tokoh politik dan hukum dan berbicara di forum ini. Luar biasa. Terima kasih Bung Tardi. Dan Anda tampil di sini sebagai our leader. Jadi Anda adalah my leader. Terima kasih. Saya merasa terhormat, Pak. Terima kasih. Duduk di sini hari ini. Dan Bung Tardi ini bukan saja seorang advokat, tapi dia juga seorang kurator, mediator, maupun auditor. Tapi secara politik, Anda juga saya tahu sebagai ketua, tegas, Ya. Taruna Emas Generasi Bangsa. Tapi kita mau bicara hari ini, juga sebagai dari sisi hukum maupun politik, isu yang lagi rame, yaitu politisasi warna nih. Ya. Menjadi rame ketika menyinggung Pak SB, tersinggung, menyinggung biru seolah-olah tuduhannya ke Partai Demokrat. Apa yang bisa Anda jelaskan seperti ini? Ya, jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau saya jelaskan barang ini kan sudah selesai, Bung Freddy ya. Pak Jokowi juga dalam statementnya juga dia mengklarifikasi tidak ada hubungannya, ya kan. Tapi memang yang menjadi soal, walaupun Pak Jokowi sudah memberikan statement dan klarifikasi dan sudah diterima oleh publik bahwa memang dia tidak menuduh, tetapi kita bisa lihat pengikut-pengikutnya Pak Jokowi ini ada beberapa orang yang kita lihat berseliweran di TV, ya selalu mendapat tempat untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya provokatif, ya kan. Dan saya dengar beberapa hari ini mereka itu mau di cut off, di boykot, karena memang udah betul itu. Ini hanya memprovokasi sehingga terjadi kegaduhan. Ya kan, saya pikir masalah bangsa hari ini adalah banyak hal yang memang perlu pemerintah ini fokus. Jadi kita pun juga sebagai tokoh politik, sebagai juga yang merasa bagian orang dekat loyalis, misalnya Pak Jokowi, harusnya memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Harusnya fokus terhadap masalah-masalah sosial hari ini. Salah satunya kan kita lihat hari ini bagaimana informasi yang sudah beredar, perlu saya teliti apakah tentang isu pemblokiran rekening 3 bulan itu adalah suatu hal yang memang sebuah keputusan PPATK yang apakah sudah mendapat restu dari Presiden. Nah, ini perlu kita telah lebih lanjut, karena bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas mungkin kurang berpengaruh karena dia mempunyai beberapa rekening. Yang satu dia pendam, ya buat misalnya deposito, tapi yang lain kan dia pakai buat transaksi. Tapi bagaimana orang-orang ini kelas bawah
yang hanya punya satu-satunya rekening itu, yang dia harapkan itu untuk bisa berbunga, menurut pemikirannya, ternyata dalam 3 bulan diblokir. Kalaupun misal dia akan blokir sementara, proses untuk membukanya kan juga gak sebentar, Pak. Nah itu pemblokiran harus dikasih tahu apa tidak? Nah itu kan, Kalau dia nggak, dia juga tidak tahu diblokir apa tidak, tahu 3 bulan lagi kemudian dia datang uangnya sudah akhirnya udah nggak ada, gimana tuh? ya itu kalau kemudian dia tahu dan dia itu kan harus ada proses. Tentunya nggak boleh uangnya hilang itu. TKW misalnya, Ya. kan banyak itu TKW. Ya. Jutaan itu. Ya. Nah kalau mereka kirim ke orang tuanya di kampung kan dia buka ini rekening kasih orang tuanya. Iya. Nah orang tuanya itu kan tidak selalu ambil, ya Iya. kan? Iya. Dia pikir tunggu anaknya pulang, baru anaknya setahun baru pulang. Iya. Uang bisa nggak itu, bisa dari sisi hukum gimana itu? Ya saya pikir kan ada juga kan namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya itu mereka bisa menggugat, menuntut balik. Oke. Itu. Dari sisi politisasi warna yang Iya. tadi topik kita ini, Iya. dia Bung Ardi sudah membuka luas ini. Ketika bicara biru-biru orang gede, pasti perasaan Anda gimana ketika baru dengar saja? Saya pikir Pak itu kalau sebagai perasaan kan orang politik kan biasa-biasa aja. Saya tidak mau kembali ke belakang. Barang ini sudah selesai Pak. Ya udah Pak Jokowi udah klarifikasi. Saya pikir nggak perlu lagi kita pergunjingkan. Tinggal kita lihat ke depan apa benar-benar konsisten bahwa beliau tidak menyampaikan maksud kepada partai biru yang disebut tadi, yang baru sebut Pak Freddy, tapi jelasnya kan beliau sudah mengklarifikasikan tidak seperti itu. Jadi saya pikir sudah selesai. Tapi biru kan tidak selalu dari Pak SBY. Oh iya dong, kan ada birunya banyak-banyak. Oh iya banyak Pak, jadi kan nggak perlu kita kebakaran jenggot juga, udah clear itu. Udah apa partai PAN biru. PAN ada ya kan. Nasdem biru. Nasdem biru. Ya. Jadi saya pikir ya nggak perlu juga menjadi polemik, dan Pak Jokowi kan udah klarifikasi. Tinggal yang ditertibkan itu adalah loyalis beliau yang saya pikir kadang ngawur juga menyampaikan itu di publik. Jadi mereka lah yang mengadu domba tokoh-tokoh bangsa ini, ya kan? Apa Menjadi itu gaduh. sengaja? Apa mereka tuh sengaja? Ya saya mungkin pikir mereka kurang sekolah, jadi nggak ada pengetahuannya, sehingga jadi bicaranya tuh asal keluar dari mulutnya tanpa dipikirkan dampaknya kepada masyarakat. Ya masyarakat kita ini kan harusnya kita beri edukasi Pak sebagai orang yang tampil di media-media. Dan saya pikir ini juga kritik buat media-media itu, kalau bisa itu jangan hanya mencari viewer aja. Kalau bisa yang diundang itu kan bisa diverifikasi, ya kan, sehingga orang-orang yang tampil situ kan ya mempunyai kualitas. Ya, memang sehingga bicaranya itu tidak serampangan, ngaco, dan akhirnya kan membuat publik jadi gaduh. Iya, dalam Itu loh, hampir 6 bulan atau hampir 1 tahun ini, ya. pembicaraan ijazah palsu, duga ijazah palsu Jokowi ini kan mengundang semacam energi publik itu Ya. luar biasa ya. Ya. Lalu sudah ancam-ancaman Anda kaki 1 di pidana. Jadi mereka sudah bicara yang pengkajian saintis itu soal melihat itu. Kan semua orang itu kan kayak akademisi, dia melihat dari saintis. Ya. Kan harus dibicarakan yang tapi mereka tuh udah ancamannya pengacara-pengacaranya atau pembelanya Jokowi itu selalu sudah bahwa mereka kaki 1 udah di penjara gitu kan. Ya. Jadi kan akhirnya menimbulkan emosi publik gitu kan. Terkait dengan informasi atau dari Bung Freddy tentang ucapan-ucapan ataupun ancaman terkait dengan oleh beberapa orang yang menyatakan loyalis Pak Jokowi itu, saya sebagai Ketua Umum tegas menyatakan itu kan suatu tindakan yang dimana sudah memberikan narasi-narasi yang tidak edukasi kepada publik, dan itu sifatnya sebenarnya kan pengancaman. Nah, lalu Anda kan bukan aparat penegak hukum,
orang-orang itu menurut saya kalaupun tersangka kan belum menjadi terdakwa. Tersangka pun juga kan bisa di SP3. Nah, apakah juga sudah tersangka? Nah, lantas siapa Anda kok bisa menyatakan orang kaki satu di sini, dia di penjara? Kok Anda berpikir sudah melampaui hakim? Gitu kan. Nah, ini berbahaya, Pak. Makanya saya katakan bahwa ini kan terjadi karena ada pembiaran oleh media-media yang mengundang tanpa melakukan verifikasi kualitas pembicara itu. Jadi ngawur. Ya. Harusnya kan mereka itu kan memberikan edukasi kepada publik. Ya. Bahwa ini untuk Jokowi, bahwa dia memainkan ini untuk naikin rating dia supaya terjaga gitu. Saya tidak mau mengira-ngira, Pak, karena kita kan juga belum tahu apakah Pak Jokowi mengakui orang ini. Ya kan banyak aja orang kan tiba-tiba hari begini, Pak, banyak kan situasi orang lagi susah, Pak. Bisa aja kan untuk menarik perhatian Pak Jokowi, ya kan, agar mungkin digunakan udah dalam sesuatu hal yang sifatnya memberikan benefit buat yang bersangkutan. Ya, kita nggak pernah tahu apakah. Nah, tinggal klarifikasi, Pak, benar nggak Pak Jokowi mengakui bahwa dia adalah loyalis orangnya? Kan itu semua kan bisa terjadi, Pak. Jadi saya tidak mau mengira-ngira. Ketua Tegas ini kan saya lihat cara penyampaian Anda memberikan edukasi kepada publik. Yep. Anda pingin keutuhan negara ini, melihat lebih luas. Kalau yang ketika Anda misalnya Anda berada di pihak Jokowi, pembela Jokowi kayak itu, Anda mau menyampaikan apa? Kan Anda harus membela. Ya. Harusnya kan membuat Pak Jokowi itu tenang setelah dia tidak lagi jadi presiden kan. Jangan membebani Pak Jokowi itu dengan hal-hal yang membuat beliau makin dicibir. Kita lihat netizen ini kan terbelah. Ya kan, jangan sampai kehadiran orang-orang ini malah merusak citra Pak Jokowi. Jadi ya bagi saya, kalaupun misalnya Pak Jokowi menggunakan, orang-orang sedikit terpelajar lah. Jelas pendidikannya, track recordnya, sekolahnya, itu kan. Apalagi sekarang dihubung-hubung dengan jasa palsunya Pak Jokowi, ya antar benar atau tidak kan nantilah pengadilan yang membuktikan, ya kan. Tapi tentang orang-orang ini kan menambah kisruh. Malah menjuruskan Jokowi. Iya kan, dengan serampangan dan dengan cara menyampaikan ke publik hal-hal yang provokatif dan tidak bernalar, malah itu kan merusak Pak Jokowi, citranya beliau sebagai 10 tahun pemimpin bangsa ini kan. Sekarang ini pemerintah memandang kasus politisasi warna maupun sampai kepada ijazah Jokowi yang bereskalasi terus. Anda di pemerintah sudah tepat diam saja atau gimana? Yang ini kan nggak urusan warna, politisasi warna itu kan muncul kan media juga. Justru kita sini saya mengingatkan di media agar hal-hal yang sifat provokatif itu jangan sampai juga terus didorong. Saya tahu ada IDG menyatakan bad news is good news, tapi kita situasi sekarang ini kan kalau bisa hal-hal yang sifatnya tentang situasi di masyarakat, tentang sembako, ya kan, itulah yang didorong, diangkat. Karena bagi saya ini kan tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Anda lihat jangan ada pengalihan perhatian begitu. Semua bisa terjadi, Pak. Semua bisa terjadi. Mengalihkan perhatian ke isu Jokowi. Kembali kepada media, bahwa di negara-negara maju berkembang, bahwa peran media itu sangat besar. Nah, ketika media itu lebih dewasa dan dia dalam memberikan berita-berita itu secara disaring dan secara kualitatif, maka masyarakat tercerahkan, Pak. Tapi kalau sifatnya untuk mendapat omsi aja kan, orang sedang bicara nggak benar, tetapi itu menjadi viral di publik, terus diangkat, maka dia menjadi rame. Ya. Nah, gitu. Bagi saya itu, Pak, itu prinsipnya saya begitu, Pak. Jadi peran pemerintah ya itu berat dengan penegakan hukum. Gak urusan sama pemerintah, Pak, tentang itu. Nah, kembali kalau tentang warna dan segala macam itu kan harus, ini kan
delik aduan kalau ada yang dituduh, tapi kan udah diklarifikasi. Jadi saya pikir bagi saya nggak ada masalah sebenarnya. Tinggal kita lihat ke depan bahwa benar nggak, bukan maksud seperti itu. Mereka yang tampil membela Jokowi itu apa namanya, provokatif gitu, yang Kita lihat aja netizen menyampaikan apa yang mereka tuh ucapkan di media itu, tanggapan netizen. Mayoritas mengatakan ya banyak cercaan kan gitu. Belum lagi informasi tentang latar belakang pendidikannya. Itulah yang tadi saya sampaikan, ini sangat mempengaruhi cara berpikirnya, kemudian mindsetnya. Nah, apa tujuannya dia berbicara? Dia tahu nggak dampaknya. Kalau orang sekolahan, dia terus sudah bisa membaca, menganalisa tentang tujuan daripada apa yang disampaikan, hasil goalnya. Minimal dia tahu, dia bisa memitigasi persoalan itu. yang statement Pak Jokowi ini agenda besar. Ya. Agenda besar mulai dari ijazah dan pemaksulan. Itu statement dia ngomong itu. Ya, ya. Dan itu memang pemaksulan itu usulan dari para purnawirawan TNI. Ya. Anda lihat bagaimana itu prosesnya itu, yang powernya di mana itu? Oke. Jadi sebenarnya kan ini semua kan bermain isu, Pak. Dampak hukumnya kan nggak ada. Faktanya hari ini kan isu pemaksulan kan udah berhenti. Tapi karena Bung Freddy tanya, usulan pemaksulan itu kan hak setiap warga negara. Tapi ingat, itu kan kalau lewat DPR kan mesti diuji di DPR. Apakah 2/3 itu setuju, Pak? Kalau nggak setuju kan dia mati suri. Saya harus fair di sini, Pak. Nggak bisa 100-200 orang terus dia memaksukan barang itu jalan, Pak. Ya. Dia usun ke DPR, DPR-nya bersidang. Demokrat sikapnya gimana? Saya nggak paham itu. Saya nggak mau masuk ke wilayah itu, Pak. Saya nggak masuk ke wilayah itu. Tapi saya mau ke ketatanegaraan saja, bahwa dia mesti terpenuhi quorum 2/3 itu setuju. Kalau nggak, ya nggak bakal jalan. Itu undang-undang yang mengatur. Ya. Dinamika di. Ya, kemudian ada syarat-syaratnya juga. Ada apakah pelanggar pidana. Ya. Saya harus fair di sini, Pak. Jadi kemudian apakah dia melanggar konstitusi? Ya. Kemudian diatur dalam undang-undang pemaksulan itu kan kalau kecuali pidana atas diri sendiri, tapi tentang ketatanegaraan, kalau ketatanegaraan itu kan sepaket presiden dan wapres. Nah itu juga terjadi tarik menarik nanti di politik. Atau wapres. Iya. Presiden dan atau. Ini bahasa politik, Pak, akan tarik menarik di DPR sana, Pak. Tinggal kekuatan. Ini kan 10 tahun ini kan berlanjut terus. Siapa tuh 10 apa yang tahun? terjadi, kan menteri-menteri kan banyak dari era Pak Jokowi itu ada di pemerintahan. Ya saya pikir ya kita kan bisa melihat sebenarnya kan itu hak prerogatif presiden hari ini. Jadi kita tanyakan Pak Prabowo kenapa meng-hire orang-orang itu menjadi menteri, ya kan? Apakah kualitas kah atau karena kedekatan kah atau balas budi? Pak Prabowo aja yang tahu. Bukan begitu, Pak. Orang bilang Pak Yang jelasnya saya mau mereka ditempatkan di situ, in the right man, in the right place. Bagaimana bisa berbuat terbaik buat bangsa ini, dan itu bagi saya itulah yang penting, Pak. Sebagai ketua umum tegas, taruna emas generasi bangsa, akan berpikir negarawan, merah putih, siapapun duduk itu harus benar-benar bisa bekerja buat kepentingan bangsa dan negara. Jadi jangan karena kedekatan, balas budi, harus memang punya kualitas kerja yang maksimal dan bisa memberikan jalan keluar kepada persoalan bangsa. Kalau terjadi pergantian, siapa? Ada yang usul Pak AHY, Ketua Umum Partai Demokrat yang sekarang Menteri. Ada yang usul Puan, Ketua DPR. Ada yang usul orang ketiga, gitu kan. Menurut Anda yang cocok pasti ya AHY lah. Ya kan publik kan yang menilai. Bapak kan sebagai yang lama berkecimpung di media kan juga pasti kan punya penilaian tersendiri, ya kan, dibanding beliau-beliau itu kan. Jadi kalau saya kan nggak mau subjektif juga kan itu.
Kan begitu Pak. Jelasnya kan kalau dari isu masyarakat kan kita tahu kemana arahnya. Tapi tadi saya tertarik statement Anda soal ini pembela Jokowi ini tidak cerdas ini kelihatan. Mereka hanya bermain sehingga masuk ke wilayah-wilayah yang mengancam-ancam orang, satu kaki di penjara kayak Rismond, Roy segala macam itu. Udah kayak mengancam, jadi seolah kalian sudah satu kaki di penjara gitu. Jadi menurut Anda diskusi ini nggak sehat ya? Ya saya kan udah bilang ini kembali juga para yang mengundang ini kan harus orang yang undang itu punya kualitas bernarasi, dan itu karena latar belakang pendidikan. Kalau orang nggak berpendidikan kan ngomongnya kan serampangan ya kan. Ya, jadi ya kembali juga ini ya mereka kan senang-senang aja tampil di TV kemudian dia menjadi viral. Tapi itu efek kepada masyarakat ini kan membingungkan. Apakah orang ini benar-benar berdiri atas hukum? Dia kok tahu orang udah masuk hampir ini aja kan orang disebut Tifa, siapa Roy CS itu kan masih nggak diapain, statusnya juga belum tersangka kok. Kok orang ini udah terlalu jauh menyimpulkan bahwa mengetahui bahwa mereka udah bakal di penjara. Bahkan udah saya dengar udah menyatakan udah 1000% orang ini masuk penjara, Tifa CS, Roy CS. Jadi kan menurut saya hebat juga orang ini ya. Nah, ini kan seolah-olah mereka bisa atur negara ini, hukum bisa diatur. Ya kan? Akhirnya semua kok bisa diatur sama orang-orang ini. Nah, ini menjadi pertanyaan publik dan justru kan merugikan Pak Jokowi yang mereka bela. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Jokowi tahu yang disampaikan orang-orang ini, apa yang dibicarakan orang ini? Ya kan? Bahkan sebenarnya juga merugikan beliau sebagai mantan presiden yang harus klarifikasi kemarin. Sebenarnya kan bahasa-bahasa beliau itu kan tidak menyerang kemana-mana, hanya ya para pendukung-pendukungnya ini yang menyampaikan sesuatu secara brutal dan serampangan, sehingga kan media mengangkat ini menjadi suatu berita yang viral. Nah, ini berbahaya. Keadaan sekarang ini memang tadi Anda katakan bahwa masyarakat lagi susah, tidak baik-baik saja di negeri, ya kan? Dan juga terjadi pro kontra terus gitu kan. Lalu sebagai ketua Tegas, apa saran Anda? Ya, saran saya adalah bagaimana kepada media-media yang menampilkan kontroversi para pembicara itu juga harus punya hati bahwa situasi sekarang ini kan masyarakat ini yang mereka butuhkan sebenarnya adalah peningkatan ekonomi, ya kan. Jadi hal-hal yang sifatnya politik dan hal yang diulang-ulang terus kalau bisa jangan sampai seperti itu. Ini kan pengulangan dari satu berita yang sama tapi diulang terus tiap hari, Pak. Nah, kalau bisa diganti dengan isu-isu yang lain. Ya, isu ini yang tadi tentang barusan tentang rekening yang diblokir itu. Jadi memilah lah isu-isu yang bermanfaat lah. Harusnya yang ditanyakan itu adalah aparat penegak hukum, dipanggil ke media, bukan pendukung. Kalau pendukung itu kan akan subjektif. Apa saran Anda soal isu ijazah palsu maupun Jokowi dan yang penantang Jokowi sekarang ini? Kita sepakat ya, proses hukum ini kita percaya kepada aparat penegak hukum untuk mereka kerja secara profesional. Dan saya minta aparat penegak hukum ini adalah mana konstitusi dan mereka bertanggung jawab terhadap Tuhan. Hakim itu tidak bertanggung jawab terhadap siapa-siapa, terhadap Tuhannya. Jadi ingatlah bahwa mereka diberi suatu kewenangan yang luar biasa untuk menentukan kebenaran dan keadilan. Thank you. Terima kasih ya Bung Tardi, seorang arbiter, maupun mediator, maupun auditor. Wah, banyak sekali, dan inilah doktor hukum dari NTT. Siap. Dan saya berharap Bung Tardi ini from
zero to hero one day. Dan saya kira anak muda yang punya masa depan yang baik. Sukses terus Bung Tardi dengan analisa-analisamu yang tajam. Siap. Dan membuat pencerahan Freddy. publik dari sisi hukum Ya. maupun sisi sebagai Ketua Umum Tegas. Siap. Dan saya Freddy dulu, sampai jumpa lagi.